Hai teman-teman, kali ini saya akan menunjukkan cara menghitung ANOVA dengan menggunakan Excel. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Christina Teresia Leto. NRP saya 141 520 1001. Dalam perhitungan ini, saya akan menggunakan data yang saya ambil dari buku Miller halaman 207. Pertama yang akan kita lakukan pada perhitungan ini adalah membuka tabel Excel. Setelah itu, kita mengcopy data yang akan kita gunakan sebagai perhitungan. Di mana data kita masukkan pada tabel Excel. Kemudian, dengan tampilan seperti ini, maka kita perlu memisahkannya dengan memilih paste, kemudian use text import wizard. Setelah itu kita pilih next, finish, dan OK. Nah, data kita akan terlihat seperti pada tampilan tabel Excel. Setelah itu, kita menghitung jumlah rata-rata untuk keseluruhan data, di mana kita menggunakan rumus untuk menghitung rata-rata. Kita memblok semua data dan kita pilih enter. Setelah mendapatkan nilai rata-rata, maka kita perlu menghitung nilai pada setiap treatment dengan mengurangi nilai rata-rata yang diperoleh. Maka untuk treatment A pada hari pertama, kita dapat menghitungnya dengan menggunakan rumus sama dengan 84 dikurangkan dengan 80 yang merupakan nilai rata-rata, lalu kita pilih enter. Selanjutnya untuk treatment pada hari kedua, ketiga, untuk setiap treatment juga kita lakukan hal yang sama. Dikurangkan dengan nilai rata-rata. Nah, setelah mendapatkan nilai pada setiap treatment dengan mengurangi nilai rata-rata, maka kita menghitung jumlah keseluruhan atau total row totalnya untuk treatment pada setiap hari. Maka untuk hari pertama kita menghitungnya dengan penjumlahan untuk treatment hari pertama. Nah, setelah mendapatkan nilai row total atau TI, maka selanjutnya untuk mendapatkan nilai row total TI untuk hari kedua dan ketiga, kita menarik garis pada ujung kursor, maka kita akan memperoleh hasilnya. Nah, setelah itu kita juga harus menghitung TI kuadratnya. Maka kita perlu mengkuadratkan nilai TI, yakni nilainya 6. Setelah mendapatkan nilai, untuk
untuk nilai TI kuadrat pada hari kedua dan ketiga, kita tinggal menarik garis dan akan kita peroleh hasilnya. Nah, begitupun kita lakukan juga untuk kolom totalnya. Kita jumlahkan masing-masing kolom. Maaf. Dan akan kita peroleh nilai seperti ini. Nah, setelah itu kita juga harus menghitung grand totalnya atau jumlah total dari TI tersebut. Nah, untuk row totalnya atau TI totalnya kita peroleh nilainya 0. Sedangkan untuk TI kuadratnya kita peroleh nilainya 62. Nah, setelah itu kita juga perlu menghitung T kuadrat I. Maka kita kuadratkan nilai TJ-nya. Dikuadratkan setelah itu kita hitung keseluruhannya atau T kuadrat J secara total. Maka akan kita peroleh nilainya adalah 86. Setelah itu kita ketahui bahwa kolomnya terdiri dari 3 kolom, barisnya terdiri dari 4, maka nilai N-nya adalah kolom dikali dengan baris. Maka nilai N-nya adalah 12. Sedangkan untuk nilai totalnya, maka kita lakukan perhitungan dengan mengkuadratkan nilai pada setiap treatment lalu dijumlahkan. Maka akan kita peroleh nilainya seperti ini. Kuadratkan ditambah 0 dikuadratkan tambah nilai totalnya kita peroleh 54. Setelah mendapatkan nilai totalnya, maka langkah berikut yang kita lakukan adalah menghitung sum squares untuk setiap treatment dan blok. Sum squares untuk treatment, maka kita dapat mendapatkannya dari nilai jumlah total dari T kuadrat J
lalu kita bagi dengan jumlah kolom, kemudian kita kurangkan dengan nilai grand totalnya, dikuadratkan, lalu dibagi dengan nilai n, maka akan kita peroleh nilai sum of squares untuk treatmentnya adalah 28,6. Untuk sum squares pada blok kita dapatkan dari jumlah total TI kuadrat dibagi dengan jumlah baris dikurangi dengan grand totalnya dikuadratkan, lalu dibagi dengan nilai n-nya, maka kita mendapatkan nilai sum squares untuk bloknya adalah 15,5. Sedangkan untuk nilai sum squares residualnya kita dapatkan dari nilai total dikurangi dengan sum squares untuk treatment dikurangi dengan sum squares untuk blok, maka nilai residualnya kita dapatkan adalah 9,83. Selanjutnya degrees of freedom-nya kita ketahui bahwa treatment memiliki degrees of freedom-nya sama dengan 3, sedangkan pada blok nilai degrees of freedom-nya adalah 2, maka residualnya kita peroleh dari degrees of freedom treatment dikalikan dengan degrees of freedom blok, maka nilai degrees of freedom untuk residualnya adalah 6. Nah, sedangkan untuk totalnya kita dapatkan dari nilai total kita kurangkan dengan nilai grand totalnya dikuadratkan, maka nilai totalnya adalah 54. Sedangkan nilai total untuk degrees of freedom-nya kita jumlahkan keseluruhan nilai. Untuk degrees of freedom, maka akan kita peroleh nilai totalnya adalah 11. Dengan adanya nilai sum squares dan degrees of freedom, maka kita dapat menghitung nilai mean square-nya, di mana untuk mean square pada treatment kita peroleh dari nilai sum squares treatment kita bagi dengan nilai degrees of freedom-nya, maka kita peroleh nilai mean square-nya sebesar 9,5. Sedangkan untuk mean square pada blok kita dapatkan dari nilai sum squares blok, lalu kita bagi dengan nilai degrees of freedom-nya, maka akan kita peroleh nilai mean square-nya sebesar 7,75. Selanjutnya untuk mean square residualnya kita peroleh dari nilai sum squares residual dibagi dengan nilai degrees of freedom residual, maka mean square-nya adalah 1,63. Setelah mendapatkan nilai mean square-nya, kita dapat menghitung nilai F hitungnya, di mana untuk menghitung nilai F hitung kita dapatkan dari nilai mean square untuk treatment dibagi dengan residual mean square residualnya, maka F hitung untuk treatmentnya adalah 5,83. Sedangkan untuk blok kita dapatkan dari nilai mean square blok lalu dibagi dengan residual,
maka kita akan peroleh F hitung bloknya adalah 4,72. Nah, dengan mendapatkan nilai F hitung, maka kita perlu menghitung juga nilai F tabelnya, di mana untuk treatment kita peroleh nilai F tabelnya adalah kita milih fx, kemudian kita pilih statistikal, lalu kita pilih F invert RT. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, maka kita masukkan nilai probability-nya adalah 0,05. Degree of freedom yang pertama adalah 3, sedangkan degree of freedom yang kedua adalah 6. Nah, maka kita akan peroleh nilai F tabel untuk treatment. Sedangkan F tabel untuk bloknya kita dapatkan nilainya adalah kita masukkan lagi nilai probability-nya, kemudian degrees of freedom yang pertama adalah 2, degrees of freedom yang kedua adalah 6. Kita peroleh nilai F tabel untuk bloknya adalah 5,14. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa untuk treatment, karena F hitung lebih besar dari F tabel, sehingga ada perbedaan yang signifikan. Sedangkan untuk bloknya F hitung lebih kecil dari F tabel, sehingga dapat kita simpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan. Dengan demikian, maka data ini dapat mendukung hasil analisis apapun yang kita lakukan jika kita hanya menghitungnya dengan manual. Dengan ini kita dapat membandingkan dan dapat mengambil kesimpulan yang lebih valid bahwa data yang kita peroleh memiliki perbedaan yang signifikan dan ataupun tidak adanya perbedaan yang signifikan. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua.